Значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка. Informasi intelijen pasukan khusus Ukraina terbukti salah. Ini menyusul munculnya perwira Angkatan Laut paling senior Rusia Laksamana Viktor Sokolov menghadiri pertemuan dengan Angkatan Bersenjata Ukraina Selasa hari ini. Komandan Armada Laut Hitam Rusia Laksamana Viktor Sokolov diinformasikan tewas dalam serangan rudal Angkatan Udara Ukraina di markas besar Armada Laut Hitam Sevastopol akhir pekan lalu. Dalam video dan foto yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia, Sokolov terlihat mengambil bagian dalam konferensi video dengan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan para laksamana serta panglima militer lainnya. Video ini juga tayang di televisi pemerintah Rusia. Pasukan khusus Ukraina mengatakan pada hari Senin bahwa mereka telah menewaskan Sokolov, laksamana utama Moskow di Crimea, bersama dengan 33 perwira lainnya dalam serangan rudal pekan lalu di markas Armada Laut Hitam Rusia di Pelabuhan Sevastopol. Dalam video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu mengatakan lebih dari 17.000 tentara Ukraina tewas selama September ini dan lebih dari 2.700 senjata, termasuk 7 kendaraan tempur Amerika Bradley, dihancurkan. Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian serius di seluruh garis depan, kata Shoigu, seraya menambahkan bahwa serangan balasan Ukraina sejauh ini tidak membuahkan hasil. Amerika Serikat dan sekutunya terus mempersenjatai angkatan bersenjata Ukraina, dan rezim Kiev melemparkan tentara yang tidak terlatih ke garis depan untuk serangan yang tidak masuk akal, kata Menteri Pertahanan Rusia ini. В условиях продолжаем наращивать боевую мощь вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции. Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей. Militer Rusia menunjukkan cara kerja Orlan 10 di garis depan. Drone Orlan 10 salah satu drone pengintai Rusia yang masyhur selama operasi khusus di Ukraina. Pengintaian, penyesuaian, fiksasi, pekerjaan tempur operator UAV ORLAN 10 dari distrik militer barat. Orlan 10 kali ini dioperasikan distrik militer utara. Orlan 10 mengidentifikasi target yang tersembunyi dan tersamarkan dengan baik. Setelah mendeteksi objek musuh, perintah mengambil keputusan untuk menghancurkannya. Merekam video kerusakan akibat kebakaran adalah tugas lain UAV yang berhasil mereka lakukan, demikian keterangan Kementerian Pertahanan Rusia. ORLAN 10 ini merupakan sebuah kendaraan tanpa awak atau UAV yang dikembangkan Special Technology Center (STC) di Saint Petersburg. ORLAN 10 diperkirakan memiliki harga sekitar 1 miliar rupiah per unit. Drone canggih ini bisa digunakan untuk misi pengintaian pada ketinggian 1 hingga 1,5 km, pencarian dan penyelamatan, deteksi sinyal radio, pelacakan, hingga latihan tempur. Selain itu, diketahui lebih dari 1.000 drone Rusia ini telah diproduksi dengan 11 varian yang berbeda. Militer Rusia merilis rekaman pesawat pembom Su-34 bekerja di Ukraina. Di media sosial beredar rekaman sejumlah wilayah Ukraina jadi target serangan udara Angkatan Udara Rusia. Serangan udara dilaporkan terjadi di Elisatovka, wilayah Dnepropetrovsk. 2 bom layang Rusia juga menghancurkan sistem pertahanan udara Ukraina di arah Orekhovsky. Dan serangan udara di Krasny Liman, benteng pertahanan pasukan Zelensky.
Militer Ukraina melaporkan 30 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Avdiivka, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Tenggara Severny, wilayah Donetsk. Musuh melancarkan serangan udara di dekat Avdiivka. Militer Ukraina merilis video unit Brigade Artileri terpisah ke-44 menggempur posisi musuh. Di arah Marinka, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 9 serangan musuh langsung, demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara melancarkan 12 serangan di daerah di mana personel, senjata, dan peralatan militer musuh terkonsentrasi, 4 unit artileri, 3 area konsentrasi personel dan peralatan militer, 1 titik kendali dan 2 gudang amunisi musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 26 September Rusia total kehilangan 276.670 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 400 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 19 kendaraan infanteri, 39 unit artileri dan 29 drone dalam sehari terakhir. Terpisah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 479 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.172 tank dan lapis baja.